Dalam video tentang inheritance, kita telah melihat bagaimana suatu properti ataupun metode dapat diwariskan dari satu kelas ke kelas lainnya. Dan untuk video kali ini, saya akan memperlihatkan tentang access modifier atau visibility dari suatu properti dan metode dengan menggunakan beberapa keyword. Jadi pertama di sini saya buka index.php dan saya akan save as dengan nama visibility.php. Dan untuk kode di dalamnya, di sini saya akan paste kode yang telah saya siapkan sebelumnya. Yang pertama, pada bagian atas terdapat class animal dan memiliki property noise untuk default value-nya yaitu meong, dan class pets extend class animal. Jadi ini, atau maksud saya property noise, akan diwariskan ke kelas pet dan kelas person. Dan terdapat metode yaitu pet noise, di mana ada variable pet ini nanti akan berupa objek dan akan return nilainya untuk pet dan noise. Dan pada bagian bawah, tepatnya pada HTML dokumen, untuk title saya ganti dengan access modifier visibility, dan ada 3 variabel atau 3 objek yang saya buat di sini. Yang pertama cat, new animal, kitty, new pet, dan Jane, new person. Anda bisa pause video Anda jika Anda perlu. Jadi di sini jika saya kembali ke Firefox atau Mozilla Firefox dan saya akses visibility, file visibility.php, Anda bisa lihat bahwa visibility, mungkin sharing name terlebih dahulu. Jadi op visibility no reload. Oke. Refresh dan Anda bisa lihat 3 jawaban berbeda. Maksud saya 3 jawaban yang sama dengan dari 3 objek yang berbeda. Untuk modifier pada suatu properti dan metode atau metode seperti itu. Jadi ini berlaku untuk suatu properti dan metode. Ada 3 akses yang dapat Anda gunakan. 3 akses tersebut adalah public, protect, dan juga private. Untuk keyword var ini sama saja dengan keyword public. Yang Anda perlu ketahui bahwa keyword var digunakan pada PHP 4 atau suatu teknik atau cara penulisan object oriented program pada PHP 4, sedangkan PHP 5 mulai digunakan keyword public. Tetapi keyword var juga valid dan keyword public juga valid. Untuk rekomendasi, jika Anda menggunakan PHP 5, lebih baik Anda menggunakan keyword public daripada menggunakan keyword var. Yang kedua, untuk suatu metode, ketika Anda mendefinisikan function, nama function, dan argumen serta body, ini sifatnya juga akan memiliki akses public. Jadi sama saja dengan public, function, dan pet noise. Jadi public di sini mengidentifikasikan bahwa metode pet noise di sini memiliki akses public. Dan jika saya refresh, hasilnya akan sama atau tidak memiliki perbedaan. Karena untuk akses public merupakan akses di mana suatu properti dan metode dapat diakses di mana saja, entah di dalam kelas, entah di dalam kelas yang merupakan extends dari kelas yang lain, ataupun di luar kelas tersebut. Jadi di sini untuk keadaan di luar kelas itu merupakan keadaan di mana property noise dipanggil di dalam kelas person dan dipanggil dalam dokumen. Anda bisa lihat di sini cat noise ini merupakan property yang dipanggil di luar kelas. Dan jika saya refresh, semuanya tidak akan menimbulkan error. Dan untuk akses yang kedua yaitu protect atau protected, di mana jika suatu properti ataupun metode yang aksesnya protected, maka properti ataupun metode tersebut hanya dapat digunakan di dalam kelas di mana properti atau metode tersebut dideklarasikan, dan juga di dalam kelas yang memiliki hubungan inheritance atau memiliki hubungan pewarisan. Jadi dalam kasus ini, untuk property noise dapat digunakan di dalam kelas animal dan juga dapat digunakan di dalam kelas pet. Karena kelas pet merupakan kelas yang memiliki hubungan inheritance atau memiliki hubungan pewarisan dengan kelas animal. Jadi kelas animal merupakan kelas didefinisikan property noise.
Saya hanya memberikan contoh pada suatu properti. Jadi di sini jika saya refresh, Anda bisa lihat cannot access property, protected property maksud saya, animal dan noise di line 23. Karena line 23 di sini, Anda bisa lihat line 23 cat dan noise. Pemanggilan di line 23 ini merupakan pemanggilan di luar kelas dan atau di luar kelas yang memiliki hubungan inheritance di mana property noise ini dideklarasikan. Jadi akan menimbulkan fatal error. Berikutnya, jika saya uncomment, maksud saya jika saya comment dan saya refresh lagi, Anda bisa lihat di sini karena akses protected property untuk pet dan noise di line 24. Karena line 24 di sini, kitty dan noise juga dipanggil di luar kelas. Di luar kelas pet ataupun di luar kelas animal. Jika misalnya saya membuat function baru yang sifatnya public, make noise mungkin. Saya panggil untuk properti make noise pada kitty. Jadi sini kitty make noise karena sudah di echo balik, jadi return aja mungkin. Oke. Dan jika saya refresh, Anda bisa lihat di sini make noise dengan tutup kurung dan buka kurung agar diketahui bahwa ini dipanggil adalah metode. Anda bisa lihat untuk kitty make noise dapat mengeluarkan nilai meong karena kelas pet yang berada di sini dapat mengakses kelas noise karena kelas noise sifatnya protected. Jadi seperti itu. Untuk protected dapat diakses di dalam kelas di mana properti atau metode tersebut dideklarasikan ataupun di dalam kelas-kelas lain di mana kelas tersebut masih memiliki hubungan inheritance dari kelas tempat dideklarasikannya properti dan metode. Dan jika ke line berikutnya, Anda bisa lihat di sini akan diberitahukan error di mana tidak dapat mengakses pet noise pada line 14. Ini maksud dengan line 14 adalah di sini return pet dan noise. Karena untuk kelas person di sini tidak memiliki hubungan inheritance dengan kelas animal ataupun kelas pet. Di sini jika saya extends dengan kelas pet, saya save dan jika saya refresh, Anda bisa lihat dapat dipanggil karena untuk property noise di sini diwariskan ke kelas pet dan juga diwariskan ke kelas person. Jadi seperti itu. Saya kembalikan. Dan untuk visible atau maksud saya akses yang terakhir adalah private, di mana akses untuk private metode ataupun properti yang aksesnya private hanya dapat diakses oleh kelas di mana tempat function atau maksud saya metode dan juga properti tersebut dideklarasikan. Untuk kasus ini property noise hanya dapat diakses di dalam kelas animal. Jadi di sini jika saya refresh, Anda bisa lihat undefined property pet dan noise karena property noise di sini tidak diwariskan ke kelas pet. Jadi seperti itu kasusnya. Jadi ketika saya menggunakan pet noise dan this noise yang ada di sini, kelas pet tidak tahu noise yang mana yang akan dipanggil atau yang akan return untuk nilainya. Jadi di sini untuk line 8 dan line 14, Anda bisa lihat di sini line 8 dan line 14. Dan jika saya panggil juga di luar seperti ini akan memunculkan 3 error atau fatal error private property noise. Karena yang terjadi adalah tidak diberikan akses. Sedangkan untuk mengeluarkan nilai dari noise, Anda bisa menggunakan suatu metode yang sifatnya public. Jadi misalnya di sini saya tuliskan noise method dan return this noise. Dan di sini mungkin this noise bisa seperti itu. Dan juga di sini this noise. Dan juga untuk cat this noise, saya kembali save dan refresh. Anda bisa lihat semuanya dapat diakses kembali. Jadi seperti itu untuk
access modifier atau visibility suatu properti dan metode.